Oke, selamat datang anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Orvan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang kemaritiman, yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Ya, oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, yang pertama adalah sumber daya perikanan di Indonesia. Ya, di sini yang pertama ada potensi, lalu ada pengelolaan. Kita bahas dulu yang potensi. Ya, sumber daya perikanan di Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar ya, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Ya, jadi kalian bisa bayangkan 6,4 juta ton per tahunnya. Dan terbagi menjadi kelompok perikanan pelagis dan kelompok perikanan demersal ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kelompok perikanan pelagis itu yang perikanan laut dalam, kalau yang demersal itu yang perikanan permukaan ya. Nah, tapi pengelolaannya di Indonesia ya, kita ketahui sendiri ya, pengelolaannya belum maksimal ya. Terjadi overfishing di Laut Jawa. Jadi kenapa kok terjadi overfishing di Laut Jawa? Jadi jumlah penduduk di Pulau Jawa itu kurang lebih 60% dari jumlah total penduduk Indonesia, yaitu 257 juta jiwa. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terjadi lonjakan permintaan tentang perikanan ya. Maka dari itu nelayan-nelayan di Pulau Jawa, di pantai utara Jawa itu mengambil sumber daya laut ya, terutama perikanan di Laut Jawa itu terlalu tinggi. Karena permintaan tinggi, otomatis eksplorasi atau pengambilan penangkapan ikan pun juga tinggi. Nah, berbeda dengan Indonesia bagian timur ya, ataupun Indonesia bagian barat ya, itu cukup kecil karena jumlah penduduknya juga tidak terlalu padat sepadat Pulau Jawa. Maka dari itu tidak terjadi overfishing ya, serta terjadi illegal fishing dengan kerugian 300 triliun per tahunnya. Jadi illegal fishing itu sangat marak ya. Tetapi waktu eranya Ibu Menteri Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP sudah sedikit berkurang ya, sudah pengurangan cukup signifikan ya, tindakannya pun cukup tegas ya, menenggelamkan kapal ya, tidak pandang bulu. Nah, tapi ini ketika berganti ke Menteri KKP Pak Edi Prabowo lah, kita tunggu aja gitu kan, masih belum ada 1 tahun ya nih ya, kita tunggu aja, mudah-mudahan melanjutkan program baik dari menteri sebelumnya. Oke, ini ya sumber daya perikanan di Indonesia. Selanjutnya energi kelautan di Indonesia ya. Selain dari sumber daya ikan yang ada di Indonesia, potensi energi kelautan Indonesia pun masuk ke dalam potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Potensinya apa saja? Ada energi gelombang, ya, ada energi pasang surut dan energi panas laut. Ya, di sini energi gelombang di selatan Pulau Jawa itu 10 sampai 20 kilowatt ya per meter gelombang. Jadi setiap meter gelombangnya itu memiliki energi 10 sampai 20 kilowatt. Nah, lalu barat dari Pulau Jawa dan selatan Pulau Sumatera 40 kilowatt per meter gelombangnya ya. Lalu ada juga pasang surut ya, energi pasang surut air laut ya. Dan di Indonesia itu rata-rata pasang surutnya mencapai 5 sampai 7 meter. Jadi kalau misalnya dimanfaatkan cukup potensial sekali. Karena Indonesia itu termasuk negara kepulauan. Lalu energi panas laut. Ya, energi panas laut ini menurut data 240.000 megawatt ya potensinya. Tapi ternyata pengelolaannya belum banyak ya. Masyarakat Indonesia itu mengenal energi kelautan ya, itu termasuk energi baru terbarukan ya ini ya, dan ramah lingkungan karena tidak memiliki emisi ini. Dan masih dalam penelitian ya, jadi mungkin sudah ada yang menjalankan tapi tidak Indonesia ya. Indonesia masih dalam tahap penelitian ya. Mudah-mudahan generasi kalian anak-anak bisa menciptakan dan menghasilkan energi kelautan di Indonesia dan memaksimalkannya ya. Lanjut, selanjutnya sumber daya migas ya, sudah pasti ya, ternyata migas itu hampir 70% ya itu berada di lautan ya, tidak di daratan. Karena minyak dan gas itu sendiri kan terjadi karena adanya endapan atau sedimen dari mikroba hewan purba, baik itu laut ataupun kebanyakan sih plankton ya, hewan-hewan laut ya, ataupun dari tumbuhan ya. Maka dari itu banyak sekali dijumpai minyak dan gas di
dasar laut karena memang dari endapan atau sedimen mikroba laut. Ya, Indonesia memiliki 70% itu cadangannya ya. 11 cekungan aktif ya dan sudah dieksplorasi, eksploitasi, tapi sisanya 49 ya itu belum dieksplorasi. Nah, ini pengelolaannya cenderung stagnan ya. Jadi dari tahunnya Pak Harto mungkin atau sejak Indonesia merdeka itu masih stagnan, tidak ada perubahan. Mungkin ya ada, cuma tidak terlalu signifikan. Nyatanya Indonesia masih impor minyak dan gas. Lanjut. Selanjutnya adalah potensi wisata bahari. Ya, jadi potensi wisata bahari ini tidak bisa dipungkiri ya, sangat banyak sekali ya. Potensi apa saja? Ada rekreasi perahu, marina ya, marina di pantai ya, atau beach ya, kapal pesiar ya, olahraga air. Nah, olahraga air ini juga banyak dikembangkan ya, untuk atletik juga bisa ya. Taman laut ya, terus sejarah maritim ya untuk segi pendidikan, hotel, resort dan restoran ya, itu potensinya. Nah, tetapi pengelolaannya ya ada hanya beberapa wilayah yang sudah dimaksimalkan, dan yang sebagai contoh itu adalah Bali ya. Bali itu wisata baharinya cukup fenomenal dan sudah tertata secara rapi ya. Masyarakat juga mendukung, pemerintahnya mendukung, kondisi alamnya pun ya karena memang dikaruniai oleh Tuhan seperti itu ya, juga mendukung juga ya. Jadi sangat menarik. Lalu pengelolaannya ya, jadi komponen penting yang harus ada adalah tujuan wisata. Kira-kira tujuannya kemana sih, dan wisata apa sih kira-kira yang menjadi tujuan para pelancong atau wisatawan. Nah itu dulu ya, tujuannya kemana nih ya. Lalu fasilitas daerah tujuan wisata. Nah kira-kira di daerah tujuan wisata itu sudah ada fasilitas apa saja? Apakah jalan, apakah bandara, apakah terminal, apakah fasilitas transportasi, ataukah telekomunikasi ya kan, ataupun yang lainnya ya, kamar mandinya seperti apa ya kan, hotelnya seperti apa, sudah siap atau belum ya. Itu fasilitas ya di daerah tujuan wisata. Dan yang terakhir adalah atraksi wisata daerah tujuan wisata. Jadi atraksi di sini adalah apa sih yang bisa ditunjukkan, apa sih yang bisa entertainnya, yang menghibur itu apa sih kira-kira, apakah kondisi alamnya, apakah ada tradisinya, apakah ada pertunjukan ya dari tradisi atau masyarakat daerah wisata tersebut ya. Jadi 3 komponen ini yang sangat penting yang harus disiapkan ketika ingin mengelola, memanage wisata dengan baik ya. Nah ini ada contoh-contohnya ya. Ada 12 wisata bahari unggulan di Indonesia yang menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Ada Kepulauan Padaido di Biak Papua, ada Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, ada Kepulauan Derawan Kalimantan Timur, Kepulauan Selayar, Mentawai, Raja Ampat, Krakatau, Pulau Komodo ya. Terus ada Teluk Tomini ya, ada Bali dan Lombok, Kepulauan Riau dan Kepulauan Seribu. Ya, ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya industri maritim. Nah, industri maritim ini Indonesia memiliki banyak potensi. Ya, potensi apa saja? Ya, yang pertama ada industri perikanan, lalu industri wisata, dan ada industri pelabuhan. Nah, ini ya, pengelolanya Indonesia memiliki 250 perusahaan galangan kapal. Indonesia mampu membuat kapal ukuran 50.000 DWT. Ya, Indonesia mampu mereparasi ya 150.000 nih harusnya ya DWT. Ini industri maritim. Lalu selanjutnya jasa angkut laut ya, potensinya jasa pelayanan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan, pendidikan dan penelitian tentang kelautan. Jadi pengelolaannya ya, ini contohnya adalah tol laut era Pak Jokowi ya, ini ya, dengan membangun jalur pelayaran Indonesia ya, dari jalur pelayaran besar, jalur pelayaran perintis ya. Tujuannya adalah untuk menekan angka atau disparitas harga di kota dan di desa ataupun di Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa ya. Nah, jadi sudah dibangun dan sudah berjalan ya. Oke. Selanjutnya alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia ini ALKI ya, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ada alur laut kapal asing ya, ini ditetapkan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian kapal-kapal asing. Jadi peran ALKI ini adalah sebagai jalur laut ya,
perairan internasional. Kapal asing ya itu melewati alki-alki yang sudah disiapkan di Indonesia. Ada 5 alki. Ya. Itu untuk mencegah apa? Illegal fishing, mencegah human trafficking, mencegah penyelundupan, ya, pencarian suaka, konflik perbatasan ya. Itu yang digunakan alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi untuk memonitoring ya. Oke. Saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Tetap semangat.